Bapak Ibu, selamat pagi, salam Natal, masih dalam suasana Natal, sukacita dari Tuhan tentu menjadi milik bagian kita semua. Selamat datang Opa, Oma, Om, Tante yang mungkin lama kita tidak berjumpa, tetapi pagi ini kita boleh ada bertemu kembali, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Ada bangku-bangku yang kosong, ada saudara-saudara kita yang mungkin masih di tempat berlibur bersama dengan keluarga, bahkan mungkin ada yang baru pergi untuk melaksanakan libur cuti. Kita percaya bahwa semua kita ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kasih anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kita syukurkan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tentu semua karena anugerah pertolongan Tuhan bagi tiap-tiap kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sejenak kita tundukkan kepala, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bersyukur untuk anugerah kebaikan Tuhan. Tidak putus-putusnya kasih dan rahmat Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, kesehatan, kemampuan, kekuatan, bahkan sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Kami datang mencari Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan melihat setiap pribadi kami. Tuhan menilik setiap hati kami, kerinduan kami mencari Tuhan pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau layakkan hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu pagi hari ini, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sucikan dan layakkan hidup kami. Tuhan, jangan Engkau memandang kesalahan di dalam hidup kami, dan biarlah kasih anugerah-Mu senantiasa memenuhi hidup kami. Sucikan seluruh hidup kami Tuhan, untuk kami masuk di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan lanjut di dalam memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah pujian ini. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa,
menghadap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. amin. Ku ada sebagaimana ku ada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Dalam segala kelimpahan, amin Tuhan. ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri lakukan pujian. Besar anugerah-Mu, Amin Tuhan. berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Terima kasih. berlimpah kasih-Mu, Untuk kekuatan. semakin Terima kasih untuk kebaikan. semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersyukur kepada Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kemuliaan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu, bahwa besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Ajaib Tuhan memelihara hidup kami, dan sempurna pemeliharaanmu bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa sungguh hidup kami adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kekasih. Puji Tuhan, tidak terasa waktu hari ini, tinggal beberapa saat lagi, tinggal 4 hari kita akan melalui tahun 2025 ini. Kalau kita dulu berada di awal tahun, seperti yang selalu kita katakan, tahun yang akan kita jalani adalah tahun yang penuh dengan tanda tanya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kalau kita boleh tiba di penghujung tahun, hari ini kita boleh katakan Tuhan baik. Kita boleh katakan bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Tuhan memelihara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bukan berarti tidak ada duka, bukan berarti tidak ada sakit, bukan berarti tidak ada beban. Tetapi kalau kita boleh ada pagi ini, kita sudah melalui hari-hari kita dengan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan, katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri, bersorak-sorai lakukan pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada.
tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan. Kita lakukan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya buka ruangan kesaksian. Mungkin ada kesaksian dari keluarga. Kami persilakan untuk tampil ke depan. Banyak kesaksian tentunya yang sudah kita alami terjadi dalam hidup kita. Dan mari pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk dapat menyaksikan kasih kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Kesaksian saya bahwa kalau saya bisa berdiri di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya pribadi, istri, anak-anak saya, dan orang tua kami, baik di pihak saya, di pihak istri saya, kami semua sehat-sehat. Sepanjang tahun ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan yang paling kami rasakan sukacita, beberapa hari lalu saya tidur jam 12 malam dengan mamanya, tiba-tiba anak saya Aldo datang peluk kami. Peluk sambil dia nangis. Loh kenapa nak? Dia bilang, Papa saya lulus ujian kompetensi. Ibu dokter tahu ya, ujian kompetensi. Dia jam 12 malam dia dapat pengumuman lulus. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Nah, itu yang kami rasakan. Kemudian anak kami satu lagi kurang lengkap rasanya Natal tahun ini karena anak kami Alda masih ada di Papua, di Timika. Tapi kemarin kami video call, dia juga sehat-sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan sepanjang tahun ini, suka duka kami alami, tapi kami percaya kami tiba di hari ini. Kurang lebih 3 atau 4 hari lagi memasuki tahun yang baru, hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus cinta kami. Itulah yang kami rasakan, itulah yang kami saksikan. Kami tidak ada kalau bukan karena Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih, sekian. Terima kasih.
Puji Tuhan, tidak dapat menghitung satu persatu kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terlalu panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya masih berikan waktu buat keluarga yang akan menyaksikan kasih kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Dari tempat ini kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah damai sukacita Natal ada menyertai kita. Puji Tuhan, kami sekeluarga boleh tiba di Mamujus ini dengan penuh sukacita. Boleh berkumpul dengan jemaat Bukit Hermon yang ada di tempat ini. Walaupun anak kami ada yang satu di Palangkaraya, tapi anak kami Dr. Jen ada bersama dengan kami di tempat ini. Dan sepanjang tahun 2025 ini ada suka, ada duka yang kami alami dalam keluarga besar kami. Namun satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami boleh ada pada saat ini, itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Terlebih kami bersyukur kalau tepat hari ini 28 Desember cucu saya Jordan tepat berusia 11 tahun hari ini. Kami bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan tetap sehatkan dia dalam pendidikan, dalam sekolah. Dia boleh mendapatkan nilai yang baik. Satu juga sukacita bagi saya sebagai oma, sebagai opa yang memelihara anak ini sejak lahir sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu memelihara dia. Sekalipun dia jauh dari kedua orang tua dan anak ini dalam asuhan saya selama 11 tahun. Saya bersyukur karena Tuhan masih kuatkan kami untuk mendidik dan menjaga merawat anak ini. Itu saja kesaksian kami. Tak lupa kami ucapkan selamat menyongsong tahun baru. Semoga Tuhan masih izinkan kita bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Opa, Oma, Esra Salama. Meskipun selama ini lebih banyak berada di Parepare dalam mengasuh anak Jordan. Tuhan tetap memberkati, kami selalu rindu Opa, Oma juga ada di tempat ini bersama kami kalau waktu libur. Puji Tuhan, kami masih berikan kesempatan Bapak Ibu, mungkin ada saudara-saudara yang lain untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu baik sesuai dengan pujian kita tadi. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Terpujilah namanya. Lalu pagi hari ini saya katakan sama opungnya Fausto, kita bersaksi ya. Karena tidak ada apa-apa yang kita patut balas kepada Tuhan selain pujian sembah kita kepada Dia, kesaksian kita. Saya undang opungnya Fausto karena besok beliau akan kembali dan puji Tuhan saya berikan kesempatan pada menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih.
Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sungguh besar kasih-Nya bagi kami. Sudah lama kami tidak datang ke Mamuju. Pertama waktu melamar Olive, kedua waktu pernikahannya. Ketika Fausto lahir, kami sudah berencana mau datang, tapi tiba-tiba saya sakit, harus operasi tulang punggung. Kami sudah beli tiket, tapi semuanya tidak bisa terlaksana. Lalu baru kesempatan ini kami bisa hadir di sini. Memang sudah lama kami rindu. Cuma ya waktu kesempatan yang belum bisa kita lakukan. Karena anak-anak juga semua bekerja. Karena kondisi saya tidak bisa berangkat kemana-mana sendiri. Kebetulan mamanya Joshua bilang, Natal ini kita ke Mamuju. Saya ucap terima kasih. Karena saya mau bilang tapi saya gak berani karena mereka juga sibuk. Puji Tuhan, mereka mengajak saya untuk bisa datang ke Mamuju. Terima kasih pada Tuhan yang baik. Kami sudah sampai dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Semua perjalanan lancar. Besok kami akan kembali pulang ke Depok. Bawa kami dalam doa supaya semua juga lancar. Tidak ada kurang suatu apapun. Kami tiba dengan selamat di Depok kembali. Terima kasih semua berkat anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya yang tidak dapat kita sebutkan satu demi satu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, inilah kesaksian ucapan syukur kami. Baik hubungnya Fausto. Mohon doanya bagi sidang jemaat yang ada. Besok beliau akan kembali ke Jakarta, ke Depok. Tuhan tetap menjaga, melindungi. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, suatu sukacita bagi kami, baik bagi keluarga, baik bagi jemaat tentunya. Tahun ini dapat kita Natal bersama-sama dengan Inang, opungnya Fausto dalam keadaan sehat. Tadinya kami pikir opung mau datang, ini bisa duduk lama ndak gitu karena kami tahu habis berobat tulang belakang. Puji Tuhan, Tuhan tetap memberkati, menyertai kita semua penuh sukacita di hari Natal ini, bahkan menjelang akhir tahun yang akan kita jalani bersama. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu, kami masih berikan kesempatan 1-2 orang lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji nama Tuhan, terima
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sekeluarga sangat bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, pernyataan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Walaupun beberapa hari saya sempat mengalami sedikit ada gangguan kesehatan, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Keluarga kami sangat bersyukur sekali karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, itu bukan karena kuat kami, tapi ini semua karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau tanggal 3 kemarin Tuhan telah tambahkan usia lagi menjadi, kalau di akte kelahiran yang asli, tanggal 3 kemarin saya berumur 65 tahun. Tapi di akte yang baru, di akte sekarang genap 62 tahun. 63 tahun. Saya juga sempat tanya, Pak, kenapa bisa begitu? Dibilang dikasih turun umur karena dulu di Manado ada permesta ya, istilah di Manado permesta, kacau terus. Jadi anak-anak semua dilarikan ke hutan. Akhirnya waktu kembali sudah aman, dia dikasih kurang umur. Jadi waktu masuk supaya katanya tidak kelihatan sudah tua, baru masuk SD lagi. Akhirnya dikurangi. Tapi saya tidak berpikir sampai di situ ya. Saya berpikir karena Tuhan baik, Tuhan selalu menjaga kami, apapun tidak jadi masalah, umur tidak jadi masalah. Kalau memang sudah tua ya sudah tua. Puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur sekali kalau tanggal 1 kemarin yang sempat saya sampaikan sama Oma dan teman-temannya Willy, bahwa Willy berapa hari kali dia tes dan dia dinyatakan lulus. Dia dinyatakan lulus di salah satu perusahaan, anak perusahaan Pertamina. Dan pada tanggal 1 Desember dia boleh masuk kerja, dia boleh diterima dan sudah bekerja. Jadi kami berpikir, ini anak di sini memang, tapi anak ini kami tidak pernah ragu untuk melepasnya. Karena anak ini mandiri dari dia kecil, di sekolah dia mandi, dia ganti baju, dia cari sendiri bajunya. Jadi waktu juga dia kuliah di Jogja, kami tidak pernah khawatir karena dia bisa masak sendiri, bisa pintar dia masak. Jadi waktu dia bilang saya lulus di Pertamina Balikpapan, saya bilang silakan, malah bagus karena kalau kau tetap di sini daripada kau cuma main-main game di kamar, tidak ada gunanya kita sekolahkan sampai sarjana. Dia bilang sekarang kan saya kerja walaupun hanya sedikit di toko, tapi saya sudah kerja. Tapi saya bilang itu tidak menjamin. Nah, karena kamu sudah diterima di salah satu perusahaan, jadi boleh bekerja dengan baik. Saya cuma minta sama dia, saya bilang yang utama itu kita kerja harus jujur. Itu yang paling utama. Dan tidak boleh mencari muka sama pimpinan. Karena kalau kita sudah mulai mencari muka sama pimpinan, itu akan rusak kehidupan kita. Karena pasti teman-teman yang tidak senang dengan kita pasti akan menjatuhkan kita. Kita bekerja saja. Jadi tidak usah pusing kalau ada teman-teman yang tidak rajin, tidak usah pusing. Bekerja saja. Karena penilaian itu bukan dari diri kita sendiri teman-teman, tapi pimpinan yang menilai kita. Kita kerja saja dengan jujur. Kalau memang Tuhan menghendaki yang lain, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itulah kesaksian saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Opa dan Oma Hans. Tuhan memberkati semua adik-adik di dalam tempat kerja masing-masing. Puji Tuhan. Dan kesaksian yang terakhir kami berikan untuk anak-anak sekolah minggu. Memuji Tuhan di depan seberapa yang ada. Khususnya bersama dengan saudara kita anak sekolah minggu Jordan yang hari ini berulang tahun. Ajaib, sungguh ajaib. Sungguh
ajaib, kuasanya bagiku. Anak sekolah minggu. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ya, karena jumlahnya bisa dihitung, semuanya di tengah sini ya. Ya, ayo. Apa mau kasih mic satu orang satu? Cukup ya? Cukup. Oh. Yang berulang tahun hari ini yang pilih lagunya. Lagu apa Nak Jordan? Dibantu sama Bunda. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa Surgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Dari awal Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Amin Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
betapa kasih-Mu padaku. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Lagi, semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Rencana-Mu selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang sangat baik, terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bukti kasih-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga, melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Bapa. Tidak ada dari kami yang dapat mengandalkan kekuatan kami, jabatan kami, kekayaan kami Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah muji membesarkan nama-Mu. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami, tepukan tangan kami Bapa, semua itu boleh naik ke depan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan mau pakai kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Mungkin kekasih melihat dan mendengar suara saya serak-serak basah. Memang kalau tanggal 12 yang lalu, sementara kita Natal, habis Natal, saya sudah tidak sempat foto-foto dengan jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan karena keadaan kondisi saya waktu itu demam. Kemudian saya langsung masuk di kamar dan ketika ada rekan-rekan hamba Tuhan datang untuk Natalan, saya katakan minta maaf banyak karena waktu kita Natal saya tidak sempat bertemu dengan kekasih-kekasih. Dan saat ini pun suara masih. Ya, mudah-mudahan yang di belakang bisa dengar. Bisa? Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik adanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Selamat buat anak Aldo dan anak Willy, kendati pun tidak ada di tengah-tengah kita, ada di balik papan. Dan juga anak Jordan yang hari ini Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Haleluya, semua karena anugerah Tuhan. Dapat kita bersama-sama seberapa banyak yang Tuhan kumpulkan hari ini. Berbakti kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mana Pendeta Max, suami istri, bahkan anak-anak tidak ada. Biar satu orang pun. Haleluya. Ada 6 anaknya tapi tidak ada yang tinggal. Haleluya. Semua pergi. Kalau tanggal 26 sempat melayani Natal di Bapak Ketua Majelis Daerah di Paladan. Kemudian hari Sabtu mereka turun ke Polewali dan ke Makassar untuk menjenguk orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Kekasih di dalam Tuhan, waktu saya sementara terbaring, Pendeta Max bilang, "Mak, kita ke rumah sakit." Saya bilang, "Jangan, tidak usah, Mi." Haleluya, saya yakin bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dan pertolongannya tetap nyata. Sampai saat ini saya masih dapat berdiri. Bukan karena kuat saya, tapi adalah saya terlalu yakin bahwa itu semua adalah doa-doa dari kekasih-kekasih semua juga. Terima kasih kepada Tuhan. Dan semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana ada, mari segera kita akan membuka Alkitab kita. Kita temukan pembacaan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Masih dalam suasana Natal. Dan Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Bisa sampai ayat yang ke-20, namun kita akan pelajari bersama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kalau tidak keberatan, saya persilahkan kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ke-8, kekasih ayat 9, dan nanti ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Kita baca bersama ayat 11, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah yang kita baca saat ini, kita dapat menarik satu tema yang singkat, yaitu tidak terpandang tetapi dipilih oleh Tuhan. Mengapa saya angkat tema ini? Tidak terpandang tetapi dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Bukankah pembacaan kita membaca tentang gembala-gembala. Kalau gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sederhana, yang mungkin secara manusia, pandangan dunia, mereka tidak berarti. Haleluya. Tetapi kita dapat melihat dan membaca kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya apa yang tidak terpandang oleh dunia dipilih oleh Tuhan. Malaikat datang kepada gembala-gembala yang Alkitab katakan mereka ada di padang untuk menjaga kawanan dombanya pada waktu malam. Dan tiba-tiba ada terang yang nampak kepada mereka. Ada sinar yang luar biasa. Dan tentunya kita dapat membayangkan kalau berada di tempat yang gelap, kemudian tiba-tiba ada sinar, tentunya pasti takut. Secara manusia pasti takut. Dan itulah yang dialami oleh gembala-gembala waktu itu. Namun kekasih di dalam Tuhan, gembala-gembala ini mendengarkan suatu berita sukacita yang luar biasa. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab hari ini aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar yang terjadi bagi segenap bangsa. Haleluya. Puji Tuhan, secara manusia, ukuran manusia, gembala-gembala yang sangat sederhana, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tidak. Tetapi Tuhan melawat mereka. Tuhan datang mereka, memilih mereka untuk membawa berita sukacita kepada banyak orang. Haleluya. Kita membaca tadi bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dalam keadaan yang takut, mereka menerima suatu berita sukacita. Berita sukacita yang tentunya tidak diberikan oleh dunia. Berita sukacita ini bukan disampaikan oleh sarjana teologi, tidak. Tetapi berita sukacita ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Kita mengerti dan kita tahu bahwa selain Maria, Yusuf dan Elizabeth, berita sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem. Dan gembala-gembala ini pun menerima berita yang sama. Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang golongan atas, tetapi berita ini disampaikan kepada semua bangsa manusia, baik kepada gembala-gembala, bahkan juga kepada orang Majus, orang yang berpendidikan, orang yang punya pengetahuan tentang perbintangan. Orang Majus adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perbintangan. Mereka hanya melihat bintang di timur di tempat mereka.
Lalu ada kerinduan yang mendalam di dalam hati mereka untuk datang ke Bethlehem. Kita dapat membayangkan betapa jaraknya itu. Kalau ada sempat saya membaca, diperkirakan mereka berjalan bukan naik pesawat, bukan naik unta, tetapi berjalan kaki, yang diperkirakan perjalanan itu kira-kira 2 tahun. Ketika Yesus lahir, orang Majus lihat bintang di sebelah timur, yang mungkin sekarang ini adalah Irak. Dan mereka mengikuti bintang itu. Bintang itu kelihatan hanya di waktu malam. Dan waktu itu kekasih di dalam Tuhan. Mengapa mereka ada memiliki kerinduan di dalam hati mereka, ingin menyembah raja yang baru lahir itu. Mereka datang ke Bethlehem. Di Bethlehem terjadi mujizat terbesar. Mengapa saya katakan mujizat terbesar? Tentunya kita dapat berpikir mujizat apa itu? Yaitu seorang perempuan melahirkan anak. Haleluya. Kalau saja seorang perempuan yang punya suami melahirkan, itu wajar. Tetapi hal yang tidak mungkin telah terjadi. Tetapi kita percaya, kita yakin itu adalah rencana Tuhan. Di mana Maria dapat melahirkan, dipercayakan oleh Bapa di surga untuk melahirkan Yesus. Bukan dengan hubungan darah, daging secara manusia. Tetapi kandungannya sama-sama kita tahu oleh Roh Kudus. Itulah mujizat yang terjadi. Karena bagi manusia hal itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan seorang yang meneliti kebenaran ini. Dan dia mengatakan, yang meneliti ini bukan sarjana teologi, tapi adalah orang seberang. Dan menyelidiki dan menyatakan, memastikan bahwa kebenaran ini tidak terbantahkan. Bahwa mujizat itu terjadi karena ada seorang wanita, seorang perempuan melahirkan. Haleluya. Melahirkan bukan ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Tetapi kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itulah yang ajaibnya, itulah yang mujizat yang telah terjadi. Nah, kekasih di dalam Tuhan. Sehingga saya katakan tadi bahwa bukan hanya Maria, Yusuf dan Elizabeth yang mendengarkan, yang mengetahui, yang mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus. Tetapi gembala-gembala yang ada di padang pun, mereka didatangi oleh malaikat dan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa. Haleluya, seluruh bangsa. Haleluya. Ada kesukaan besar yang terjadi untuk seluruh bangsa. Bukan sekelompok kecil, tidak. Bukan hanya kepada gembala-gembala yang waktu itu ada di padang menjaga kawanan dombanya. Tetapi kepada seluruh bangsa. Sukacita bagi seluruh bangsa. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, tidak semua orang menerima akan kebenaran ini. Dan dikatakan oleh firman Allah bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala mendengarkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Gembala-gembala ini penasaran. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Haleluya. Gembala-gembala ini setelah mendengarkan
kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbaring, yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Haleluya. Haleluya. Bukan di spring bed, tidak. Dia dibaringkan di dalam palungan. Allah yang mulia, Yesus yang mulia itu, Allah yang kudus, Allah yang suci, telah mengutus anaknya melalui kandungan Maria dan melahirkan bayi Yesus. Itu adalah berita sukacita, berita keselamatan bagi semua orang yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena demikian kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa berarti tidak semua orang percaya. Barang siapa percaya beroleh hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Patutlah kita bersuka cita. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh percaya bukan karena baiknya kita, bukan karena apa-apa kita, bukan karena pengetahuan yang kita miliki, tidak. Kita boleh percaya karena anugerah Tuhan. Amin kekasih. Haleluya. Kita percaya karena anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi kita. Sehingga dia rela datang ke dalam dunia. Yesus rela masuk ke dalam dunia. Di kandang Betlehem dia dilahirkan. Tidak ada tempat di dalam rumah penginapan waktu itu. Hanya kandang yang tersedia. Dan kita membaca tadi, mereka gembala-gembala ini diberikan tanda kepada mereka. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya katakan bahwa bukan di spring bed dibaringkan, tetapi di dalam palungan. Tempat minum daripada domba-domba. Dan ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Haleluya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera itu memang Tuhan berikan, tetapi tidak semua orang menerimanya. Hanya kepada orang yang berkenan kepadanya, yang menerimanya. Nah, gembala-gembala ini setelah mendengarkan hal itu, berita sukacita itu, mereka pergi ke Betlehem. Dan mereka adalah saksi pertama, saksi mata yang pertama yang menyaksikan bayi itu yang terbungkus dengan lampin dibaringkan di dalam palungan. Haleluya. Sejumlah besar malaikat berkata dan menyanyikan puji-pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kiranya damai sejahtera itu kita miliki di dalam hati kita. Dan kekasih di dalam Tuhan. Ketika gembala-gembala itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Mereka berkata kepada satu yang lain. Mari kita pergi ke Betlehem. Haleluya. Mari kita pergi ke Betlehem. Mereka ingin mencari akan bayi yang baru dilahirkan itu. Yang notabene adalah raja yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Haleluya. Puji Tuhan, mereka pergi dan mereka menemukan
apa yang sesuai dengan apa yang mereka terima dari Tuhan, dari malaikat itu. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka ketika mereka pergi dan mereka mendapati bahwa bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Saya baca ayat-ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Haleluya. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu seperti yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Kita lihat bahwa setelah gembala-gembala mendengarkan hal itu, mereka tidak tinggal diam. Tunggu saja. Tetapi dengan cepat-cepat mereka pergi. Ada kerinduan di dalam hati mereka ingin melihat dan menyaksikan bayi yang dijanjikan itu. Dan gembala-gembala inilah yang merupakan saksi mata yang pertama tentang kelahiran Sang Raja, yaitulah Yesus. Dia meninggalkan taktanya. Di Betlehem seorang bayi yang terbaring di palungan. Haleluya, dia anak Allah yang kudus, anak Allah yang mulia. Tetapi mengapa ada di kandang? Dia mengambil sikap manusia supaya kita dapat beroleh keselamatan. Kita dapat menerima sukacita, berita sukacita, yaitu keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Betapa bahagianya kita. Gembala-gembala setelah melihat itu mereka berbahagia. Mereka bersukacita. Sebab apa yang disampaikan oleh malaikat demikianlah adanya. Haleluya. Apa yang disampaikan oleh malaikat mereka dapat lihat dan mereka dapat saksikan bagaimana bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar semuanya sesuai dengan apa yang mereka dengar, terima dari malaikat itu. Haleluya. Jadi bukan hoak, bukan cerita palsu, tidak. Tetapi kenyataannya, saya katakan tadi, gembala-gembala ini merupakan saksi mata yang pertama melihat bagaimana sang bayi itu dibaringkan di dalam palungan. Dan setelah mereka bertemu, coba kalau mereka tinggal di padang, mereka tidak ada upaya, mereka tidak ada kerinduan untuk mencarinya, mereka tidak akan menemukan dan tidak ada kesaksian. Tetapi setelah mereka menemukannya dan melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka kembali memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu pas seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kita supaya kita dapat menjadi saksi-saksi seperti gembala-gembala ini yang memuliakan Tuhan karena apa yang didengar, apa yang dilihat.
Saya katakan tadi bahwa mereka tidak terpandang tetapi dipilih oleh Tuhan untuk membawa berita sukacita bagi banyak orang dan banyak orang mendengarkannya. Lalu kekasih di dalam Tuhan, kita lihat ini adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang menurut ukuran dunia tidak terpelajar. Orang yang sederhana, gembala-gembala yang sederhana, yang menurut ukuran dunia ya tidak diperhitungkan. Namun Tuhan memilih mereka. Haleluya. Tuhan tidak memilih kita dari golongan mana kita, dari pendidikan mana kita, pengetahuan kita sampai di mana, tidak. Tetapi yang Tuhan ingin, adakah kita ingin untuk mencari Dia dengan segenap hati? Alkitab katakan bahwa carilah Tuhan selama berkenan Ia ditemui, dan berdoalah kepadanya selagi Ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, seperti malaikat, seperti gembala-gembala ini. Mereka hanya mendengarkan berita dari malaikat dan mereka punya antusias, ada kerinduan untuk pergi melihatnya dan mereka menemukannya sehingga ada sukacita di dalam hati. Demikian juga dengan kita. Kita tidak akan dapat menemukan damai sejahtera itu dalam hati kita kalau kita hanya tinggal di rumah. Tetapi kita harus berlangkah, kita harus pergi untuk mencari Tuhan dan kita akan menemukan Dia. Carilah Tuhan sementara masih dapat ditemui dan berdoalah kepadanya selagi Ia dekat. Karena ada waktu, ada masa dan ketika sesuai dengan nubuatan Nabi Amos bahwa ada saatnya Tuhan akan kirim kelaparan ke atas muka bumi ini. Bukan lapar dari makanan roti dan sebagainya, makanan jasmania. Tapi lapar untuk mendengarkan firman Allah. Tetapi tidak akan ada. Ada firman tetapi tidak hilang kuasanya. Tidak akan ada kuasa lagi ketika firman itu. Nah, dikatakan oleh firman Allah, gembala-gembala ini pergi mencarinya dan menemukannya. Dan begitu juga dengan orang Majus. Datang dari negeri yang jauh dan pergi ke Bethlehem. Di Yerusalem mereka bertanya-tanya kepada banyak orang, di manakah raja yang baru lahir itu? Orang Majus ini penasaran. Bahkan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang tahu seluk-beluk tentang Alkitab, tentang firman Allah. Namun mereka tidak dapat memahami. Mereka tidak mendapat pencerahan untuk memahami dan mengerti nubuat di dalam firman Allah. Mereka anggap biasa saja. Mereka anggap bahwa itu hanya biasa saja. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, orang Majus telah berusaha untuk mendapatkan itu. Dan kekasih di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya pengetahuan kita tentang firman Allah boleh ditahu dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu. Tetapi kalau Roh Kudus tidak memberikan pencerahan di dalam hati kita, ya huruf mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Haleluya. Huruf mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita memahami dan mengerti akan kebenaran firman Allah. Mengapa kita harus mengerti? Mengapa kita harus mengetahui akan firman Allah? Tidak sekedar seperti orang-orang Farisi yang tahu titik komanya akan
hukum Taurat, akan firman Allah. Tetapi mereka tidak dapat pencerahan. Hati mereka tetap tertutup. Mereka tidak dapat menerimanya. Tetapi ketika kita percaya dan kita terima kebenaran firman Allah dengan hati kita, ada kerinduan di dalam hati kita untuk bertemu dan menikmati kasih-Nya. Gembala-gembala telah menikmatinya dan mereka kembali dengan sukacita, bukan untuk diri sendiri tetapi dia sebarkan kepada banyak orang dan orang lain menerima kabar sukacita. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima keselamatan di dalam Yesus, mari kita bersaksi kepada orang lain. Orang lain membutuhkan keselamatan. Karena apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya saya, yang olehnya Bapak Ibu dan kekasih-kekasih kita selamat. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan berita yang telah diterima oleh malaikat, oleh gembala-gembala ini, itu diceritakan. Dan banyak orang yang demikianlah kasih di dalam Tuhan. Kita sampaikan apa yang kita terima dari Tuhan. Keselamatan yang kita terima bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Ia mau, Tuhan mau, Allah Bapa di surga mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam anugerah itu. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Pemberian dengan cuma-cuma. Kita tidak bayar, tetapi kita hanya mengucap syukur karena kita terima dengan iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya bahwa dia lahir dan tidak hanya sampai lahir di kandang Betlehem, tetapi kita tahu bahwa setelah dia dilahirkan, dia dibesarkan dan akhirnya Alkitab katakan dia mati menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Menyelamatkan saya, menyelamatkan kita yang berdosa. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan juru selamat, yaitulah Yesus Kristus. Sebab itu terima kasih kepada Tuhan karena kita boleh percaya kepadanya. Bukan kebaikan kita, bukan hasil usaha kita. Banyak orang yang berusaha diselamatkan karena budi baiknya, karena perbuatan baiknya. Tidak ada. Alkitab katakan bahwa tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Itulah sebabnya Yesus datang, dia rela lahir di kandang domba untuk mengambil sikap manusia sehingga dikatakan bahwa dia tidak hanya lahir di kandang domba, bahkan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia berkata, sudahlah genap. Haleluya. Keselamatan dinyatakan di dalam dengan pengorbanannya kita diselamatkan. Itulah sebabnya jaga keselamatan ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Di situ dikatakan, tengoklah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita dikatakan anak-anak Allah. Saudara percaya adalah anak Allah? Haleluya. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka hendaknya kita taat. Kita lakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita tengok, kita ingat akan kasih Allah yang luar biasa itu. Seberapa besarkah kasih Allah bagi kita? Ada pujangga yang mengatakan kasih Allah itu tidak terukur. Dalamnya laut bisa diduga, tapi kasih Allah tidak akan dapat diukur. Panjang, lebar, dan tingginya tidak dapat diukur kasihnya dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menyamai akan kasih Allah bagi kita. Itulah sebabnya berbahagialah kita karena kita boleh percaya kepadanya. Orang-orang Majus pun dari timur datang dan bertemu dengan Yesus di Betlehem. Di Betlehem terjadi mujizat atau penyembahan, persembahan yang termahal. Orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, kita mempersembahkan apa? Kita mempersembahkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati. Kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dengan segenap tubuh dan jiwa kita. Dengan segenap kekuatan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab katakan ayat yang kedua Roma pasal 12. Jangan seperti menurut keadaan dunia. Minta tolong Eci bacakan Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Haleluya. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Kita tidak akan ikut seperti orang-orang dunia, tidak ikut cara-cara dunia. Tetapi kita berubah, bukan kita kelainan, tidak. Kita beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Ada perbedaan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Barang siapa yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah percaya, kita ketemukan Yesus pribadi dalam hidup kita
adalah kita terima sebagai juru selamat secara pribadi. Dan mari kita tetap di dalam Dia. Kita tidak akan melihat keadaan dunia ini yang kian hari kian rusak. Tetapi kita melihat semua itu adalah di dalam rencana Tuhan. Satu hal, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna. Tidak ada hati yang sempurna. Tetapi Tuhan mau dan Tuhan ingin hati yang mau disentuh oleh kasih Tuhan. Saya percaya kita memiliki hati yang mau disentuh oleh kasih-Nya. Terimalah dan nikmatilah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran. Carilah Dia seperti orang Majus, bahkan gembala-gembala yang secara ukuran manusia tidak diperhitungkan, tidak terpandang, tetapi dipilih oleh Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu karena kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menanggapi kasih-Nya di dalam hati kita. Kita akan katakan, Bapa surgawi, buatku mengenal. Saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Saya minta para singers dengan WL nyanyikan karena suara saya terganggu. Nyanyikan, Bapa surgawi, ajarku mengenal. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Dari awal kita nyanyikan sambil kita merenungkan akan Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. ajarkan Beri hanya dari hatiku perkataan selalu bersyukur padamu, hati yang karena rencana-Mu indah bagiku.
Ada kata-kata orang bijak bahwa Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang ingin disentuh oleh kasih Tuhan. Kiranya hati kita merindu disentuh oleh kasih-Nya, disentuh oleh kuasa firman-Nya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Terima kasih. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Bapa Surgawi, saya persilakan Ibu Yeni Situme yang akan memimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh menyadari semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua tidak lepas dari pengetahuan Engkau. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menyadari semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Syukur, pujian, kemuliaan hanya layak kami persembahkan bagi-Mu. Dan kami berdoa kepada Tuhan, sekiranya ada sidang jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin belum melihat kebaikan Tuhan.
Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu, lewat apapun kesaksian dari sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan kami boleh dikuatkan semuanya lewat pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu menjadi keyakinan dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu sebelum Engkau naik ke surga, bahwa Engkau mengirim Roh Kudus untuk menghibur kehidupan kami, dan Engkau senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan berjalan sendiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kehidupan. Pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu ada, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit dari hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Biarlah Engkau pertambah-tambahkan iman dalam kehidupan kami. Engkau pertambah-tambahkan kekuatan dalam kehidupan kami untuk tetap setia mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami. Urapan yang selalu baru Tuhan anugerahkan kepada Ibu Gembala di tempat kami. Sehingga Tuhan kesehatan, kekuatan dan marifat yang daripada Tuhan senantiasa baru Tuhan sampaikan. Tuhan, ya, sehingga hal itu menimbulkan iman dalam sidang jemaat di tempat ini, bahkan setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan lanjut membawa persembahan kami, menyerahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mata pencaharian, pekerjaan umat-umat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan meletakkan korban persembahan kita, dan Bapak Ibu yang bertugas untuk menjalankan pundi persembahan kami persilakan. Kita angkat pujian ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib,
Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang sudah kita letakkan untuk pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, Saudara kekasih, saya akan membacakan jadwal kegiatan kita selama sepekan yang akan berjalan. Hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 ada latihan persiapan kebaktian untuk ibadah tahun baru jam 7 malam di tempat ini. Dan hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 ibadah tutup tahun di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 kembali kita awali dengan kebaktian pertama, kebaktian tahun baru yang juga akan dilaksanakan perjamuan kudus jam 8.30 atau setengah 9 pagi di gereja. Dan hari Jumat tanggal 2 Januari ada latihan persiapan untuk ibadah raya pertama jam 7 malam di gereja. Juga hari Sabtu jam 7 malam ada latihan ibadah raya kedua. Kemudian kembali pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 jam setengah 9 pagi di tempat ini ada kebaktian raya pertama dan kebaktian raya kedua pada jam setengah 7 malam. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan kebaktian ini karena jemaat masih ada yang berlibur, jadi ya kita sesuaikannya double-double. Seperti hari ini double ya, tugas pagi, tugas malam, puji Tuhan. Pelayanan kebaktian tahun baru untuk hari Kamis tanggal 1 Januari 2026, pemimpin pujian Bapak Otniel Amba, musik Bapak Gusti, Saudara Kenso dan Stephen, singers Bapak Hans Muntuan, Bapak Musa Satu dan hamba Tuhan Geral, rebana Erin, Reren, Jesslyn dan Dea, kolektan Ibu Vera dan Ibu Yusda Yonas, aser Bapak Ibu Diaken. Kemudian pelayan kebaktian raya pertama hari Minggu tanggal 4 Januari, pemimpin pujian Bapak Musa Satu, musik Bapak Gusti, Kenso dan Stephen, singers Bapak Otniel Amba, Bapak Geral, hamba Tuhan Geral dan Bapak Medi. Kemudian rebana Fani, Amora dan Dea, kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Desi Musa, aser Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Ya kan, jadi tukar-tukar. Puji Tuhan. Kemudian untuk malamnya pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Jen Esra, musik Bapak Gusti Kenso dan Stephen, singers Ibu Yusda Yonas, Ibu Erni Mosialu dan dari Desi Kelem, rebana Fani, Amora dan Jesslyn, kolektan hamba Tuhan Geral dan Julius, dan aser Bapak Ibu Ignatius Ismai. Ada pengumuman yang lain, Oma? Tidak ada pengumuman tambahan. Demikian ibadah kita, ibadah raya pertama ini kita akan segera tamatkan. Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan pasti memberkati kita dengan berkat ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Doa berkat akan dipimpin oleh Oma. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus.
segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang baik yang senantiasa menyatakan kasih, rahmat-Nya dan anugerah-Nya bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan telah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Di mana anak Aldo Tuhan tolong lulus dalam ujian kompetensi. Begitupun dengan anak Willy yang ada di Balikpapan yang lulus. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan hari ini bersama-sama dengan anak Jordan yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Dan hari ini genap 11 tahun. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami hanya berkata terima kasih Yesus untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam anak-anak kekasih. Bahkan di dalam kami semua kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berbakti kepada Tuhan bersama dengan kekasih-kekasih kami dari luar kota. Khususnya kami berdua buat rencana perjalanan dari omanya Pastor dengan keluarga yang akan kembali ke Depok besok. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu perjalanan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan tuntun. Mereka boleh tiba di Depok dengan selamat. Sehingga kendati pun kami berjauhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami bersama-sama. Hingga kendati pun kami berpisah. Namun kasih Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kesempatan ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Robert yang masih sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu. Dari tempat ini kami jemaat berdoa. Kami minta di dalam nama Yesus kuatkan ya Bapa. Sembuhkan sehingga dapat melayani kembali jemaat yang ada di Bulukumba. Terima kasih Bapa. Pendeta Max yang tidak bersama-sama dengan kami sekeluarga. Tuhan pun menyertai. Dan kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan kami laksanakan. Baik itu ibadah kunci tahun, ibadah Tuhan tahun baru dan seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang masih berlibur bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai mereka. Amen. Boleh kembali ke memuju. Kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Amen. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, Tuhan kiranya ampuni dan sempurnakan apa yang kami lakukan saat ini. Semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Setiap korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan, lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tetapi merupakan sumber berkat di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu tingkap-tingkap langit yang tidak tertadahkan. Amen. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah menyertai umat-Mu kembali ke rumah. Kami yang tinggal pun di pastori sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus,
menyertai kita terus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, mohon tinggal sejenak, ada berkat dari keluarga Dr. Jane. Ya, dari Nak Jordan, ya, yang berulang tahun. Ada